ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, dan rasa bahagia ketemu dengan orang-orang soleh di masjid, ketemu dengan ibu-ibu solehah. Ciri-cirinya kalau kita ketemu orang di tempat yang baik, ya, masjid, di rumah Allah, maka insya Allah ini pertanda semua kita adalah orang-orang yang Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik untuk selalu memperbanyak ibadah. Ada seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini seorang sahabat sekaligus pelayan baginda. Saking cintanya kepada baginda, kadang dia itu tidur di dekat rumah beliau, di depan pintu. Mungkin di malam hari suatu saat pun baginda butuh untuk dibantu, sehingga dia selalu siap jaga-jaga. Sampai saking dekatnya dengan baginda, lalu baginda Nabi pernah menawarkan kepadanya, "Wahai Rabi'ah, mintalah kamu sesuatu. Salni, silakan minta." Lalu si Rabi'ah mengatakan, "Anzirni ufakkir." Coba saya berpikir dulu, kira-kira minta apa. Sampai setelah dia berpikir kira-kira minta apa, ya. Mungkin kalau kita yang kepikir ya minta apa, duit kayak, minta mobil kayak, minta apa kayak, ya. Tapi Rabi'ah itu ketika diminta lagi, ayo minta. Kata dia bilang, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai baginda, saya minta nanti atau kelak di surga saya bersama baginda. Mintanya menemani baginda di surga. Kata Nabi, atau minta yang lain saja. Au ghairu dzalik, enggak minta yang lain saja. Kata dia, tidak, saya mintanya as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta bersama baginda kelak di surga. Maka kata Rasulullah SAW, kata beliau, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau kamu minta nanti berteman denganku di surga, maka tolong kamu banyak-banyaklah bersujud. Jadi kita ini hadir di masjid, ya, maksudnya banyak sujud itu banyak sholat, ya kan. Orang kalau sholat kan, kalau sholat satu rakaat sujudnya 2 kali. Kalau sholatnya satu hari satu malam yang wajib saja 17 rakaat, berarti kita sujudnya 17 kali 2. Maka insya Allah ini kata Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kepengen nanti, ya, bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, ya diantaranya harus memperbanyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Alaika bi kasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu bika darajatan
wa khatta biha anka khati'atan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian banyak-banyaklah sujud. Tidaklah engkau sujud sekali karena Allah, melainkan Allah akan angkat satu derajat dan akan Allah hapus satu kesalahan. Jadi masya Allah, orang-orang yang insya Allah rajin ke masjid, ya, banyak sholat sunnah di rumah juga, maka insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, orang yang Allah ampuni dosanya, dan mudah-mudahan kita kelak insya Allah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Masih terkait dengan hadis, ya, yang seperti yang sudah kita pelajari, saya membacakan dua hadis di sini. Yang pertama hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, sama-sama ada sahabat Anas juga, dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Anas, baginda bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman. Di sini para ulama mengartikan tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga aku, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya. Jadi iman kita tidak akan sempurna sampai betul-betul kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita min waladihi, cintanya kepada anak, wa walidihi, dan kedua orang tua dan orang tua, wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia. Jadi kita ini tidak akan bisa sempurna iman kita kecuali kalau kita sudah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam paling kita cintai melebihi cinta kita kepada siapapun, kepada apapun. Di sini disebutkan min waladihi, disebutkan dari mencintai anaknya, wa walidi, dan kedua orang tuanya, wan nasi ajmain. Karena biasanya, ya, umumnya manusia itu memang cintanya kepada anak, pada orang tua, kepada kerabat itu memang sangat cinta. Tapi diingatkan di sini, sampai kalau kita menjadikan anak kita, keluarga kita lebih kita cintai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ini iman kita menjadi belum sempurna. Hadis yang lain, sahabat Anas juga meriwayatkan, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu, kama yakraha an yulqa fin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada tiga perkara, man kunna fihi, yang ada dalam dirinya tiga perkara ini, wajada halawatal iman, maka orang itu akan mendapatkan manisnya keimanan. Jadi kalau kita benar-benar mengupayakan tiga hal ini lalu kita miliki, maka kita akan merasakan betapa lezatnya iman. Kita beribadah terasa ringan, ya, nikmat, ya. Kebaikan-kebaikan itu merasa begitu nikmat.
Yaitu apa tiga hal itu? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahu. Yaitu apabila kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari apapun. Bagaimana kita mengupayakan agar cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya betul-betul paling kita cintai melebihi cinta kita kepada apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yaitu apabila kita sudah bisa mencintai seseorang, sesama saudara kita, sesama muslim, dan kita tidak mencintainya melainkan karena Allah. Jadi bukan karena faktor tertentu, karena dia umpamanya kita harapkan sesuatu darinya, atau karena dia telah berbuat begini kepada kita dan seterusnya. Tidak, tetapi kita mencintai karena semata-mata ingin mencari ridha Allah, cintanya karena Allah. Itu bahwa kita seorang muslim adalah saudara dari orang muslim yang lain, dan kita melakukan mencintai saudara kita karena motivasinya itu, tidak ada motivasi yang lain. Wa an yakraha, yang ketiga, wa an yakraha, dan dia bisa membenci atau dia tidak suka an ya'uda fil kufri, kembali lagi kepada kekufuran, ba'da in anqadahu Allahu minhu, setelah kita diselamatkan atau setelah dia diselamatkan dari kekufuran itu. Jadi kalau ada orang sudah Allah kasih hidayah, sudah menjadi orang baik, orang muslim, taat beribadah, dia kemudian merasakan dia itu nggak akan lagi kepengen tertarik untuk kembali kepada apa, kejahatan, kemaksiatan yang dulu sudah dia pernah lakukan. Dia sudah bertobat, sudah betul-betul nggak akan lagi ngulang. Sebagaimana dia itu membencinya kalau dia ingin atau kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia merasakan bahwa ya Allah, alhamdulillah, saya dulu memang pernah ya banyak melakukan maksiat, dosa, dan bergelimang dengan berbagai dosa. Tapi setelah itu dia sudah bertobat, sudah baik. Kalau dia merasakan bahwa dia nggak ada lagi tertarik untuk kembali kepada kekufuran yang lama, dia sudah betul-betul merasakan begitu nikmatnya hidayah ini, sehingga dia tidak ingin lagi untuk kembali kepada kemaksiatan, kekufuran, sama dengan dia tidak ingin kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tiga hal ini yang seharusnya bagaimana kita upayakan. Intinya bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ada seorang sahabat dari kalangan Badui. Jadi orang Badui itu orang di pedesaan ya, di kampung, di pegunungan. Ini datang suatu saat menjumpai baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ada di tengah para sahabat yang lain, yang sedang memberi nasihat atau sedang mengisi kajian. Istilahnya beliau sedang ada di tengah para sahabat. Tiba-tiba ada orang Badui datang, dia bertanya. Kata Badui itu, mata sa'ah, wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, kapan datangnya hari kiamat? Saat itu Nabi Muhammad SAW ketika ditanya dalam riwayat itu, beliau tidak langsung menjawab. Dia terus melanjutkan, mungkin sedang memberi nasihat atau apa. Dan ketika sahabat Badui ini bertanya, para sahabat yang lain juga merasa senang ya, karena kalau para sahabat ini sama baginda sallallahu alaihi wasallam ya, sahabat yang ini kadang suka mau bertanya itu agak malu ya. Maka kalau orang Badui biasanya itu langsung aja dia nggak malu. Padahal itu yang ditanyakan kadang-kadang itu sangat penting untuk dia dengar juga oleh para sahabat dengar. Maka ketika sahabat ini bertanya, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? Wahai baginda, Nabi Muhammad SAW waktu itu nggak langsung menjawab.
Para sahabat bertiga, apa karena baginda tidak mau atau bagaimana? Baru setelah selesai, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa tadi orang yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya kapan hari kiamat? Lalu, oh ini si fulan. Lalu saya katakan, terus baginda SAW bertanya kepadanya, Mada a'datta laha? Kamu tadi bertanya kapan datangnya hari kiamat. Apa yang sudah kamu siapkan? Ya. Maka si Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apapun kecuali saya illa anni uhibbullaha wa rasul. Wahai baginda, saya tidak punya persiapan apapun untuk hari kiamat. Kecuali saya persiapannya karena saya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu baginda SAW menjawab dengan kata-kata yang sangat menyenangkan para sahabat. Kata baginda, anta ma'aman ahbabta. Kelak kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Lalu disebutkan dalam hadis itu, karena sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini juga ada di situ, lalu dia mengatakan, ma farihtu, saya tidak pernah merasakan gembira fi syai'in farihtu bima qala Rasulullah SAW. Saya tidak pernah merasakan rasa bahagia, rasa gembira yang segembira ini. Yaitu jawaban baginda SAW yang mengatakan bahwa engkau akan bersama orang yang engkau cintai kelak. Lalu kata sahabat Anas, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Mereka itu orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga. Maka saya akan bersama mereka. Jadi begitulah para sahabat ya, obsesinya, harapannya itu begitu tinggi ya. Mereka nggak mikirkan yang lain-lain ya, sekedar saja. Yang menjadi prioritas utama bagaimana mereka bisa mendapatkan surga ya. Ketika Rabi'ah ditawarin sama baginda, ayo kamu minta apa? Ya nggak kepikir urusan dunia. Yang dia pikir bagaimana saya bersama baginda nanti di surga. Begitu juga sahabat Anas ketika mendengar jawaban bahwa engkau akan bersama orang yang engkau cintai, maka beliau sangat gembira dengan kabar ini. Karena dia merasa mencintai baginda, mencintai para sahabat yang lain, maka dia berharap kelak akan bersama mereka. Jadi pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah bagaimana kita mengupayakan supaya kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Di antaranya disebutkan ketika kita ingin mencintai kepada Allah dan Rasulullah itu adalah disyaratkan kita harus mengikuti baginda SAW. Bagaimana Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Seandainya kalian itu betul-betul mencintai Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, andai kalian wahai para manusia umatku mencintai Allah, maka syaratnya fattabi'uni, maka kamu harus mengikuti aku. Jadi Rasulullah SAW itu dihadirkan di tengah umat manusia, diutus ada dalam rangka supaya kita mencintai Allah SWT dengan mengikuti beliau, mencintai Allah dan mencintai beliau, ya kan? Makanya betapa pentingnya kita bagaimana mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengenali baginda dalam artian kita supaya bisa mempelajari sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah itu apa sih sunnah? Sunnah itu apa-apa yang beliau katakan, apa-apa yang beliau lakukan, apa-apa yang beliau setujui, termasuk juga karakter atau sifat beliau, baik sifat yang sifatnya khilqiyah yaitu ciptaan atau sosok beliau bagaimana, maupun sifat-sifat yang khuluqiyah, bagaimana perilaku, bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka perlunya kita memang selalu berusaha untuk apa? Mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan cara kita mengenal ya, mengenali sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tumbuh rasa cinta. Sama dengan kalau kita ingin mencintai Allah harus mengenali Allah, ma'rifatullah. Kita pelajari ilmu akidah yang benar, kita hayati ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat alam ini ya. Jadi ada ayat-ayat Qur'aniyah berupa ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala kita pelajari, kita kaji, maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa ciptaannya yang ada di hadapan kita. Keindahan alam ini, keistimewaannya dan seterusnya. Dengan seperti itu maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita ingin mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita pelajari bagaimana sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari hadisnya, kita pelajari sirahnya, kita pelajari berbagai macam kemuliaan akhlaknya. Kenapa para sahabat itu begitu cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Karena para sahabat itu betul-betul kenal ya, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam di malam hari sedang istirahat tidur, tiba-tiba para sahabat itu ada di sekitar rumah beliau, sekitar rumah beliau. Baginda terkaget-kaget, kenapa mereka tiba-tiba menghukum atau menjaga rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda keluar lalu menanyakan kepada mereka, wahai para sahabat, kenapa kalian pada di situ? Apa ternyata kata baginda ketika ditanya itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa tidur. Kami sangat mengkhawatirkan akan keselamatan baginda. Itulah cintanya para sahabat. Cinta sekali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat terjadi perang Uhud ya. Dalam perang Uhud itu ada seorang sahabat yang kemudian dalam rangka melindungi beliau, menyelamatkan beliau, itu kemudian giginya itu sampai banyak yang lepas gitu. Tetapi dia begitu bangganya ya. Bangga karena merasa dia telah menolong baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah, lalu setelah sampai di Madinah atau di Yasrib, para sahabat menawarkan kepada baginda, wahai baginda, kiranya berkenan untuk istirahat di tempat kami. Jadi para sahabat semua begitu cinta, mengharapkan supaya Nabi Muhammad SAW itu berkenan untuk ya istirahat rehatnya di rumah mereka sebelum nanti akan menempati di mana tempat yang pasti. Lalu baginda SAW bingung bagaimana kalau saya berhenti di rumah si fulan, nanti fulan iri dan seterusnya. Maka baginda mengatakan, ya sudah, seberhentinya nanti onta ini saja di mana. Tiba-tiba berhentilah di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini punya rumah tingkat. Jadi ada tingkat, ada bagian bawah, ada bagian atas. Ya mungkin rumah dalam bentuk yang sederhana zaman dulu, mungkin dari batu, dari pasir dan seterusnya. Sampai baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian istirahatnya di bawah. Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya di atas tuh nggak bisa bergerak malam itu. Saking nggak beraninya ya. Mungkin kalau dia banyak gerak-gerak mungkin nanti akan ada debu, pasir yang begitulah cintanya para sahabat. Begitu kagumnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu begitu mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kesempurnaan keimanan. Dan begitu karena agungnya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang badui datang kepada Umar bin Khattab, diriwayatkan, wahai Umar bin Khattab, wahai sahabat Umar, kiranya engkau ceritakan kepada kami bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bagusnya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Umar bin Khattab karena saking cintanya itu dia tidak bisa menceritakan bagaimana. Tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan keindahan akhlak baginda SAW. Lalu dia mengatakan, cobalah kamu bertanya kepada sahabat Bilal. Lalu si Badui ini mendatangi sahabat Bilal. Ternyata sampai ke sahabat Bilal juga sama. Sahabat Bilal juga begitu merasa terkesan sekali oleh baginda. Ingat saat-saat baginda itu nanti kalau dia adzan maka baginda akan datang gitu. Jadi begitulah rasa dekatnya para sahabat cintanya kepada baginda. Sampai kemudian disebutkan bahwa Bilal itu setelah baginda wafat itu nggak mau menjadi adzan muadzin lagi. Bukan karena tidak taat atau karena tidak hormat kepada Abu Bakar ya, khalifah yang menggantikannya, tetapi beliau merasa kalau sudah adzan ya nanti menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nggak mampu. Saking begitu mendalamnya cintanya para sahabat kepada baginda SAW. Sampai ada satu cerita tentang adzan terakhir. Karena setelah adzan itu Bilal itu tidak akan adzan lagi. Sampai suatu saat ketika dia sudah pulang ke kampungnya, kemudian dia ziarah ke makam Nabi SAW, diminta untuk adzan. Ketika itu sampai adzan nggak bisa selesai karena apa di apa dicampur dengan derian air mata, sedih sekali. Sampai kalau kita sebutkan betapa ya, karena memang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu begitu agung ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat sangat agung. Dan ini memang bukan hanya diakui oleh kita sebagai seorang muslim ya. Kalau kita orang muslim ya, mereka para sahabat orang muslim ya memang ya tentu mencintai baginda. Karena itu bagian dari syarat untuk kesempurnaan keimanannya. Tetapi ternyata orang-orang non muslim pun ketika dia itu jujur ya, dia mencintai baginda. Pokoknya ada seorang beragama Hindu ya, seorang agak beragama Hindu, dia melakukan penelitian, namanya Chan Sarama kalau nggak salah. Dia melakukan penelitian tentang orang-orang yang paling hebat. Di antaranya disebutkan, kata dia kesimpulannya, saya ragu kalau di dunia ini ada orang yang lebih mengesan dari baginda SAW. Jadi dia menurut kajian dia, penelitian dia dari tulisan-tulisan tentang sejarah orang-orang hebat, di antaranya dia mengatakan nggak ada orang yang sehebat Nabi Muhammad SAW pengaruhnya. Jadi kalau orang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW itu pasti dia sangat terkesan. Kayak disebutkan dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW itu kalau salaman ya kan nggak akan dia lepas sebelum orang itu minta melepaskan. Kalau ngomong wajahnya selalu menatap ke arah lawan bicaranya, nggak pernah memutuskan pembicaraan, selalu senyum, ya kan? Dan dikatakan dalam Al-Quran kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena rahmat Allah sehingga kau itu berlaku lemah lembut. Jadi Nabi Muhammad itu begitu menariknya, lembut, baik. Seandainya kata beliau, kata Allah SWT, walaupun tafadhal ghalidhal qalb, kalau engkau itu kasar, engkau itu keras, ya, lang faddu min hawlik, maka orang-orang pun akan jauh. Tapi Nabi Muhammad SAW itu begitu dicintai karena kelembutannya, karena begitu baiknya ya. Atau kita ada juga salah seorang peneliti, kalau ini nggak salah orang dari Amerika ya, yang menulis kitab buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh ya. Jadi ada orang-orang yang paling kuat pengaruhnya itu dipilih ini mereka 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ternyata orang ini walaupun dia orang kafir ya, tapi karena
amanah ilmiah, karena objektivitas di dalam dia meneliti, akhirnya 100 tokoh ini Nabi Muhammad SAW diletakkan pada urutan pertama. Ya karena memang dalam buktinya seperti itu pengaruhnya. Kalau orang lain kan mungkin pengaruh ketika dia masih hidup ya. Nah, jadi kalau orang lain itu punya pengaruh kuat ketika dia masih hidup. Tapi kalau baginda SAW terus sampai sekarang ya. Nabi Muhammad SAW sudah wafat sekian 1400 tahun yang lalu. Ya. Jadi pengaruhnya bukan hanya 23 tahun ketika beliau berdakwah di Mekah kemudian di Madinah. Nah, ternyata apa? Terus ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ini Islam itu sudah 2/3 menguasai dunia ini. Dan sampai sekarang terus pengaruhnya. Bahkan sekarang itu di barat ya, di Eropa, di Australia, di negara-negara non muslim pun sekarang itu Islam terus. Ini kan pengaruh dari kekuatan dari ajaran Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya pengaruhnya itu bukan hanya dulu waktu beliau hidup. Makanya kalau dikatakan bahwa 100 tokoh yang paling berpengaruh, Nabi Muhammad itu pasti menempati urutan yang pertama. Ini barangkali ya dua hadis yang kita baca, intinya mari kita harus mengupayakan bagaimana menanamkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dengan kita mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari sunnahnya, dan berusaha untuk terus meneladani beliau. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh ada untuk kalian semua teladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW. Itu untuk siapa yang bisa meneladani, yang harus mengupayakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang mengharapkan ketemu kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita ingin kelak ketemu Allah di hari kiamat dalam keadaan bahagia, maka hendaknya kita mengambil uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha kepada kita. Ridha kepada orang itu. Wal yauma wa dzakarallaha katsiran, dan banyak juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang menyampaikan sesuatu atau bertanya, dipersilakan. Falyatafadhal mashkuran. Silakan Ibu. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Pertama, yang harus kita pelajari untuk supaya kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW adalah kita mengenali Allah dan mengenali Rasulullah SAW. Kita mengenali Allah itu berbeda dengan kalau kita mengenali makhluk atau sesama makhluk ya. Maka kalau kita mengenali Allah itu adalah dengan mempelajari ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat
alam ini, ciptaannya. Makanya dikatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Janganlah kau memikirkan tentang Allah yang menciptakan, tapi kamu pikirkanlah makhluk-makhluk ciptaannya. Kita merasakan betapa nikmat Allah begitu besar kepada diri kita, ya kan? Bagaimana Allah ciptakan alam yang begitu indah. Dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan semua alam ini untuk kalian semua. Allah tidak butuh apa-apa. Semua kalau kita rasakan betapa karunia Allah, betapa cinta Allah, betapa rahmat Allah kepada kita, maka itu juga salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta. Bahwa Allah mencintai kita melebihi cintanya orang tua kepada kita. Kan? Makanya kita selalu berusaha untuk minta Allah cinta kepada kita, dan kita juga berusaha untuk mencintai Allah. Itu diantaranya kita tadi baca ayat-ayat Al-Quran. Kita kaji Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran kita kaji, kita hayati. Ayat-ayat yang memberikan rasa optimis kepada kita, ya kan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah itu begitu sayangnya kepada hamba-hambanya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang mungkin kamu melampaui batas, kamu itu kan banyak hamba-hamba yang enggak mau bersyukur, ya kan? Banyak berdosa. Kata Allah, kalau kalian melakukan hal-hal yang sudah keterlaluan, jangan kalian putus asa. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya kan? Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuzahir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Jadi kalau kita hayati bagaimana karunia Allah, kebaikan Allah semua ini, maka juga itu akan menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka yang kedua, kita juga mempelajari sosok baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda. Mengikuti baginda ini sekaligus juga akan menanamkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus juga nanti akan berusaha untuk meneladani beliau, mengikuti beliau sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pelajari supaya kita mengenali beliau, supaya kita tumbuh rasa cinta kepada beliau? Di antaranya kita mempelajari, ya tentu yang jelas adalah sunnah. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan baginda. Jadi ma'uthira 'anil nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyah. Semua yang dikatakan, yang dilakukan, yang beliau setuju itu disebut dengan sunnah. Kita pelajari juga sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu adalah satu kitab atau satu ilmu yang mempelajari tentang sosok baginda sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang meliputinya. Baik itu beliau sebelum jadi nabi maupun sesudah jadi nabi. Ini kalau kita mempelajari sirah itu, mulai nabi menjelang lahir, nabi lahir, terus bagaimana sampai nanti kalau sudah diangkat sebagai nabi, perjuangannya dan seterusnya, itu juga akan menumbuhkan rasa cinta. Betapa baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan itu cintanya kepada umat manusia, ya kan? Umumnya di akhir hayatnya, di antaranya ya disebutkan apa? As-salah wa ma malakat aymanukum. Atau dalam hal lain ada yang mengatakan, ada satu hadis Rasulullah SAW itu pernah bersabda, kata beliau, sungguhnya setiap nabi itu Allah berikan doa yang apabila doa itu dibaca pasti Allah ijabah. Tapi kebanyakan nabi-nabi sebelum aku sudah membaca doa itu, kecuali aku. Sesungguhnya aku belum membaca doa itu karena saya ingin membacakannya nanti di hari kiamat,
untuk memberi syafaat kepada umat. Kata beliau, likulli nabiyyin du'aun mustajab wa qad ta'ajjalu illa anni fa inni ukhabbi'u du'ai syafa'atan li ummati. Kecuali saya belum membaca doa itu karena saya tahan ingin saya baca nanti di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umat. Jadi begitulah cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita mengenali betapa beliau cinta kepada kita, maka kita juga akan tumbuh rasa cinta kepada beliau. Kita mempelajari juga yang sifatnya lebih pribadi, namanya ada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang kita baca sunnah-sunnah beliau, kita baca sirah, kemudian ada namanya Syama'il. Syama'il itu satu kitab yang membahas atau satu pembahasan tentang sosok pribadi beliau. Mulai dari umpamanya bagaimana akhlak beliau, termasuk sampai yang pakaian beliau, apa semua itu ada. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Ibu bisa juga membeli, itu ada yang sudah terjemahnya ada. Maka itu juga insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta. Intinya banyak sekali sarana untuk bisa mengantarkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang tidak kalah penting ya kita selalu berdoa, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba rasulika. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk mencintaimu, mencintai Rasulmu, wa wahibbul amal, dan mencintai amalan-amalan yang Allah ridhoi dan Rasulullah ridhoi. Yaitu kita selalu berdoa. Nah, itu terkait dengan bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Terkait dengan peringatan Maulid, peringatan Maulid ini memang perkara yang sudah namanya ikhtilaf muktabar. Ikhtilaf muktabar itu salah satu perkara yang diselisihkan, tapi muktabar itu memang tidak bisa dielakkan. Maksudnya ini satu perkara yang diantara satu ulama dengan yang lain itu memang mau tidak mau harus diakui ada perbedaan. Cuman orang-orang tertentu ini yang merasa sangat selalu paling benar, selalu paling sunnah, selalu paling baik, ini yang tidak pernah ngasih ruang untuk berbeda. Ini persoalan. Jadi persoalannya di situ, bukan di masalah Maulid itu sudah sejak lama. Walaupun mungkin ada yang mengatakan siapa yang pertama kali merayakan Maulid, ada kata-kata yang ekstrim juga. Yang pertama kali merayakan Maulid adalah Nabi sendiri. Oh begitu, iya. Karena beliau pernah mengatakan, saya puasa pada hari Senin. Terus kenapa kamu puasa? Kenapa baginda puasa pada hari Senin? Kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu karena hari di mana saya dilahirkan. Jadi sebetulnya ada, cuma dalam bentuk yang berbeda. Jadi yang menjadi persoalan itu sekarang ini karena ada orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan. Dia nggak ngasih ruang untuk berbeda. Pokoknya yang berbeda dengan dia katakan itu nggak sunnah, subhat. Begitu selalu. Itu persoalan. Padahal ulama-ulama yang dahulu pun kasih ruang. Jadi ada memang yang seperti itu. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama itu, Maulid ini ada versi-versinya. Kalau orang merayakan Maulid, lalu dia dengan niat ibadah, dalam artian dia merayakan seperti hari raya, sebagai perayaan umat Islam, memang tidak boleh. Karena umat Islam itu jelas sudah punya hari raya. Umat Islam punya dua hari raya, itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau dia niatnya memang kayak merayakan dalam artian jadikan Id. Atau kalau ada orang merayakan Maulid lalu ingin
mengikuti tasyabuh dengan orang-orang non-muslim yang memperingati kelahiran Tuhannya menurut keyakinan mereka. Tuhannya lahir. Lalu kita ikut-ikut juga merayakan kelahiran Nabi Muhammad sebagaimana mereka Natalan. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Itu tentu juga melawan sunnah atau juga itu tidak boleh, dosa, nggak boleh karena itu menyerupai orang-orang muslim. Tapi ulama seperti Syekh Ramadan Al-Buti, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian bahkan pendapatnya Ibnu Taimiyah sendiri dalam salah satu dalam satu tulisan atau kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan orang yang merayakan Maulid, kata beliau, ini pendapat Ibnu Taimiyah, padahal Ibnu Taimiyah itu termasuk gurunya mereka yang suka bilang ini paling nyunah itu. Mengatakan dia orang yang berijtihad mengadakan Maulid, insya Allah dapat pahala kebaikan, niatnya yang baik. Karena dia ingin karena dia ingin mengenali, biasanya dibacakan tentang baginda Nabi, kemudian karena dia ingin juga menunjukkan rasa gembiranya, fabima rahmatin minallahi lintalahu, atau dikatakan apa, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, bahwa mereka mengartikan bahwa ini adalah saatnya bergembira dan bersyukur karena hadirnya sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi maupun Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kenapa sih di zaman itu nggak perlu ada maulid? Di zaman sahabat ya orang jelas udah, di zaman sahabat jelas ada sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ada persoalan apa langsung bisa ketemu dengan beliau. Jadi nggak perlu ada peringatan-peringatan, orang sudah ada baginda. Kemudian di zaman sahabat setelah baginda wafat, ya mereka masih begitu hangatnya karena orang-orang yang ketemu langsung dengan baginda, kenal sosok baginda. Mereka diajarkan tentang maghazi, mereka paham sekali. Begitu juga zaman tabi'in, masih begitu hangat ya pengetahuan beliau, pengenalan beliau kepada sosok baginda. Tapi belakangan itu orang butuh dihadirkan sirah, riwayat atau tentang bagaimana rekam jejak baginda dikenalkan. Jadi kalau kita ngadain maulud dengan niat bukan niat Natalan, bukan niat memperingati raya, tapi niatnya kita apa? Mengingatkan mereka, dibacakan kajian, diundang ustaz, dibaca Al-Quran, dibaca salawat Nabi, dibacakan kajian, diundang ulama untuk menceritakan perjuangan Nabi. Mana ya? Ini butuh. Jadi persoalan di situ. Persoalannya kita memperingati Maulid bukan niatnya Natalan, bukan niatnya hari rayaan, tapi kita ingin menghadirkan orang-orang untuk ayo dengarkan tentang riwayat Nabi. Dan jangan lebih dari itu. Tapi kalau diisi dengan maksiat yang enggak memang tidak benar. Jadi intinya kita bersikaplah yang sedang. Jangan juga merasa paling benar, nggak dikasih lagi orang untuk berbeda pendapat. Tapi kita juga harus teliti. Tidak semua maulid memang sesuai ya. Ada kadang maulid yang mungkin diwarnai dengan yang nggak bagus, namanya berbagai ada kemaksiatan atau dengan niat yang tidak benar, niatnya mengikuti mereka agama yang lain atau meniatkan sebagai hari raya umat Islam, maka tidak boleh. Maka bisa kita kaji, kita pelajari pendapat-pendapat ulama ya tentang tipologi maulid yang bagaimana. Kalau memang di situ ada unsur yang bertentangan dengan syariat, ya tentu tidak boleh. Tetapi ketika itu menganggap bahwa itu satu wasilah saja, wasilah itu kan sarana. Hukum sarana itu netral, tergantung bagaimana caranya dan tujuannya. Kalau kita mengadakan maulid sebagai sarana untuk mengumpulkan
mengumpulkan orang mengkaji sirah nabawiyah, maka itu sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, insya Allah itu bagian dari ijtihad yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya, cukup ya. Insya Allah kita cukupkan. Nah, waktu juga yang membatasi kita, insya Allah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih pertanyaan dari Ibu yang sangat bagus. Pertanyaan dari satu orang, jawaban untuk semua. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.